Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi pencurian data kripto yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diketuai oleh pria dengan julukan Shadow. Bukan kelompok sembarangan, mereka dibantu seorang hacker jenius bernama Simon yang dapat meretas apa saja sesuai keinginannya, termasuk sistem canggih yang dimiliki kantor keamanan cyber sekalipun. Karena data yang dicuri semalam belum lengkap, kelompok itu kembali melakukan pencurian yang kali ini menargetkan kantor keuangan digital. Berbeda dari sebelumnya, kali ini pihak kepolisian sudah lebih dulu menyadari akan terjadinya hal itu sehingga tepat ketika data sudah diambil, mereka harus terlibat kejar-kejaran dengan Pak Polisi dan... Shadow yang untuk pertama kalinya berada pada situasi seperti ini terpaksa harus turun tangan langsung demi membantu proses pelarian. Berlokasi di sebuah hotel, ia pun memberi arahan pada anak buahnya agar bisa mengelabui polisi sampai akhirnya... Karena gagal melakukan penangkapan, pihak kepolisian pun mengadakan rapat penting guna membahas masalah serius kali ini, di mana Madam selaku ketua dari unit cyber menyarankan agar meminta bantuan dari sosok pensiunan polisi yang diketahui ahli dalam melakukan perburuan, bukan tanpa alasan. Dengan fakta bahwa teknologi AI tidak cukup untuk melakukan pelacakan, tidak ada cara lain lagi bagi mereka kecuali harus menggunakan cara atau trik yang lebih manual. Find them, catch them, do your job. Dan inilah Wong, sosok pensiunan polisi yang ahli dalam melakukan pelacakan. Dilihat dari tampangnya yang seperti bapak-bapak konvensional, hal itu membuat Yuli selaku junior yang mengamati kini meragukan kemampuannya. Hingga tak lama, ia pun dihampiri oleh Wong, yang ternyata sedari tadi sadar jika dirinya sedang diawasi. Setelah berkenalan dan Yuli memberitahukan maksud dan tujuannya, Wong pun bersedia ikut ke kantor dan langsung mengikuti tes untuk menguji kemampuannya setelah lama pensiun, yang dengan bermodalkan pengalaman dan segudang prestasi di bidang pelacakan, ia pun bisa dengan mudah menemukan wajah para pelaku hanya dari rekaman CCTV, termasuk Shadow, yang diketahui merupakan dalang utamanya. Dalam rapat itulah Wong menceritakan terkait Shadow yang ternyata adalah mantan pasukan khusus yang dikenal sebagai pembunuh elit. Bukan itu saja, ia juga ahli dalam penyamaran dan diketahui tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Selepas pensiun dari kemiliteran, Shadow memanfaatkan kelebihannya itu untuk mencari kekayaan dengan merampok tempat tertentu. Salah satunya adalah bank besar di negara ini. Demi memancing sosok tersebut, Wong pun ingin agar polisi melakukan penyisiran terbuka yang berguna untuk pengalihan. Ia juga menyarankan agar polisi membentuk tim lapangan khusus namun harus beranggotakan petugas yang tampangnya tidak mencolok. Dan tepat setelah rapat selesai, ia langsung mengumpulkan para calon kandidat yang masih junior dan memilih beberapa orang dari mereka, salah satunya adalah Yuli. Setelah beberapa hari mengikuti latihan, Yuli dan anggota pun dinyatakan siap dan akan menjalankan misi pemantauan pertama mereka. Beda dari yang lain, ia harus satu mobil dengan Wong dan berperan jadi asisten beliau. Padahal, yang dia inginkan adalah bertugas di lapangan seperti yang lain. 12 hari berlalu tanpa membuahkan hasil. Yuli yang mulai jenuh pun lantas menanyakan alasan Wong karena seolah meragukan kemampuannya, di mana Wong menjelaskan jika dirinya tidak bermaksud untuk memberi Yuli perlakuan khusus, namun ia mempunyai alasan lain kenapa memilihnya. Entah apa itu, namun yang pasti Yuli seharusnya menerima tugas ini karena merupakan bagian dari perintah. Yes, sir. Hari ke-15 tepat saat Yuli baru selesai belanja, ia tak sengaja melihat ada seorang wanita sedang diganggu oleh beberapa orang preman. Meski Wong menyarankan Yuli agar jangan ikut terlibat, ia yang kasihan sekaligus menganggap ini adalah tugasnya selaku polisi pun memilih untuk menghiraukan perintah tersebut dan... Ya, beruntung Wong datang tepat waktu dan langsung membawa Yuli pergi. Meski tujuan Yuli mulia karena ingin membantu warga sipil, ia tetap melakukan kesalahan karena melanggar perintah. Bukan tidak boleh membantu, Yuli harusnya ingat jika dirinya sedang dalam misi yang jauh lebih besar. Karena jika identitasnya terbongkar, maka akan jadi sia-sialah semua yang telah dipersiapkan. Untuk sebagai contoh, Wong pun menceritakan terkait dirinya yang juga sempat melakukan kesalahan sama seperti yang Yuli lakukan. Pada waktu itu, ia dan rekannya yang sedang dalam misi pemantauan malah melakukan kesalahan di detik-detik terakhir karena menyelamatkan seorang anak dari pelaku penculikan yang pada akhirnya ia kehilangan rekan karena identitas mereka terbongkar, di mana rekan yang dimaksud adalah ayah alias bapak kandung si Yuli itu sendiri.
Maka dari itu, Wong mengingatkan Yuli agar tetap rasional dan disiplin saat sedang dalam misi, karena hal yang lebih penting saat ini adalah melaksanakan perintah dan jangan melakukan kesalahan, di mana semua orang yang mendengar pembicaraan itu seketika terdiam saat mengetahui kisah kelam Wong di masa lalu. Lama, Wong secara kebetulan melihat keberadaan Shadow yang sedang berbelanja di pasar. Dengan cepat, ia pun melaporkan hal itu kepada Madam dan meminta tim pemantau agar merapat ke lokasi guna mengidentifikasi wajah sosok itu terlebih dahulu. All units in route. Di sini jugalah Wong mulai menunjukkan alasannya kenapa memilih Yuli untuk jadi asisten pribadinya, di mana tampangnya yang polos dan sedikit kekanak-kanakan itu sangat berguna untuk dapat mengidentifikasi Shadow dari jarak dekat, dan kini sudah waktunya bagi Yuli untuk menjalankan perannya itu. Mengetahui hal itu, Yuli pun tentu jadi bersemangat dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Sementara yang lain mengawasi dari jarak beberapa meter, ia seorang diri akan memastikan wajah Shadow dari dekat, yang ketika Yuli sedang mengkonfirmasi temuannya, ia nyaris ketahuan oleh Shadow yang membalikan badannya dan... Karena pria itu adalah Shadow, tugas Yuli kini adalah membuntuti sosok tersebut untuk mengetahui tempat tinggalnya berlokasi di sebuah apartemen. Ia pun lagi-lagi hampir ketahuan karena Shadow mulai menyadari gerak-geriknya yang mencurigakan, tetapi... Ya, Wong datang tepat waktu dan langsung melepaskan alat komunikasi dari telinga Yuli, sehingga ketika Shadow hendak memastikan siapa Yuli sebenarnya, ia tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan bahwa kedua orang ini adalah polisi. Meski begitu, Shadow tidak langsung pergi ke kamar demi bisa mengetahui apakah Wong dan Yuli juga penghuni di apartemen ini. Satu hal yang tidak Shadow sadari adalah Wong telah menyimpan kamera tersembunyi di sudut lift untuk mengetahui di lantai berapa ia tinggal. Sementara tim lain mengawasi pergerakan Shadow menggunakan kamera inframerah, Wong dan sisanya dibuat heran oleh penemuan kertas berisi teka-teki angka yang jawabannya salah semua. Demi bisa menangkap Shadow sekaligus anak buahnya, Wong tidak langsung melakukan penangkapan dan memilih untuk menunggu pergerakan sosok itu selanjutnya. Karena seumuran, mereka bisa dengan mudah akrab satu sama lain. Bahkan Shadow bersedia mampir saat diajak makan malam di kediamannya. Saat sedang gotram itulah Yuli diam-diam mendekatkan ponselnya pada milik Shadow guna mengkoning ponsel tersebut. Ia yang diberi pertanyaan terkait alasan ada bekas luka pada bagian dahi. Yuli pun menjawab jika itu adalah hasil perkelahian sewaktu dirinya kecil, di mana Wong yang selama ini ternyata telah mengawasinya dapat menceritakan kronologi lengkap yang membuat Yuli sangat terharu. Tanpa semua orang begitu juga Shadow sadari, Simon dan rekannya sudah mengetahui siapa Wong, begitu juga pihak kepolisian yang mengawasi bos mereka. Entah apa yang Simon dan timnya rencanakan, ia mengirim satu rekannya untuk menghabisi Wong tepat setelah meretas kamera pengawas. Alhasil Wong pun harus terlibat perkelahian sengit dengan anak buah Shadow yang lihai dalam berkelahi. Tim kepolisian yang belum menyadari hal itu tidak mengetahui situasi Wong sekarang dan menganggapnya baik-baik saja sampai ketika Yuli datang. Disitulah pihak kepolisian langsung bergegas menuju tempat Wong berada. Ternyata Simon dan timnya merencanakan pengkhianatan terhadap Shadow dengan alasan tidak ingin lagi diperbudak. Wong yang awalnya dijadikan target pembunuhan agar tidak ada yang menyentuh Shadow, rencana itu malah gagal dan Simon harus putar otak dengan cara menyewa kelompok pembunuh bayaran yang entah apa tujuannya. Singkat cerita, Shadow yang diketahui akan pergi ke suatu tempat membuat tim pemantau dengan sigap membuntutinya dari belakang. Wang sebagai pemberi komando dari kejauhan malah dikejutkan dengan kemunculan mobil yang maju ke arahnya dengan kecepatan tinggi dan... Ya, entah kebetulan atau disengaja, mobil Wong pun terhempas jauh hingga masuk ke kantor polisi, di mana itu ternyata ulah pembunuh bayaran yang sebelumnya telah disewa oleh Simon, karena target pencurian kali ini adalah data sistem jaringan lokal yang ada di sana, karena itu sangat diperlukan untuk mengakses server kripto hasil curian waktu itu. Sementara polisi dan tim SWAT sibuk menangani kelompok pembunuh bayaran, kita dialihkan pada Shadow yang baru tiba di sebuah tempat bekas panti asuhan, yang ketika dirinya masuk ke dalam, ia langsung merasakan adanya hal janggal disusul kemunculan para preman yang berniat menghabisinya dan...
Ya, dalang dibalik semua kejadian ini tidak lain dan bukan adalah Simon CS yang ingin menghabisi Shadow. Namun hal itu tampaknya belum cukup untuk menumbangkan sosok mantan pasukan khusus sekaligus agen pembunuh elit sehingga karena Shadow mampu mengalahkan para preman hanya seorang diri, rekan Simon yang bernama Siwang pun terpaksa harus turun tangan langsung untuk menghadapinya. Meski sebenarnya berat jika harus menghabisi sosok yang sudah dianggap sebagai ayah kandung sendiri, hal itu harus tetap dilakukan mengingat mereka yang selama ini diperbudak dan di tengah pertarungan yang berlangsung alot, Shadow tetap lebih unggul karena memiliki jam terbang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian baru tiba di lokasi dan bersiap untuk melakukan penggerbekan, tetapi bersamaan dengan pembunuh bayaran yang berhasil ditangani, Shadow juga diamankan oleh polisi setelah ditemukan selamat dari ledakan. Wong CS yang tinggal mencari keberadaan Simon dan sisanya dapat mengetahui keberadaan mereka berkat bantuan madam dari kantor pusat dan langsung pergi ke lokasi target sesuai arahan. Berlokasi di sebuah hotel yang cukup dekat dengan acara pameran, Wong CS pun harus berpencar demi mencari keberadaan Simon dan timnya yang ketika ia menyusuri salah satu ruangan, muncul dua rekan Simon yang seketika menyerang dan sementara Simon pergi, Wong harus terlibat perkelahian dengan rekan pria tersebut yang tentunya tidak bisa dianggap remeh. Di waktu yang sama, Shadow yang sedang dalam perjalanan dengan penjagaan ketat polisi mengajukan permohonan untuk bicara dengan Simon melalui telepon. Yang inti dari pembicaraan mereka, Shadow mengungkapkan jika dirinya tidak menaruh kebencian atas apa yang terjadi dan justru berharap Simon CS bisa menjalankan kehidupan lebih baik. Meski begitu, ia tetap memberikan satu syarat, yaitu harus bisa lolos dari dirinya karena ternyata Shadow hanya membiarkan dirinya ditangkap untuk memberi jeda waktu sehingga ya, Shadow pun kembali membrutal dan dengan mudah menumbangkan para polisi. Selesai dengan itu, ia bergegas ke sebuah stasiun untuk memburu Simon sampai akhirnya setelah Simon ditemukan tewas dan sisanya diamankan polisi, Shadow pun dinyatakan hilang entah kemana, hingga pada suatu hari, Yuli yang kebetulan melihat keberadaan sosok itu di sebuah restoran, memutuskan masuk lebih dulu sambil menunggu bantuan datang. Dengan berpura-pura masih sebagai remaja polos biasa, hal itu tampaknya sia-sia bagi Yuli karena Shadow sudah mengetahui identitas aslinya sehingga tepat setelah Yuli dibuat tak sadarkan diri, Wong tiba di sana dan langsung menitipkannya pada pelayan restoran. Dan di sini jugalah ia untuk pertama kalinya harus berhadapan langsung dengan Shadow dan meski dibuat kewalahan, Wong tetap berusaha mengimbangi Shadow yang terus memberi perlawanan. Sampai ketika Wong mulai terdesak, Yuli akhirnya tersadar dari pingsan dan berniat akan membantu, tetapi setelah berhasil melukai Wong pada bagian leher, Shadow pun buru-buru pergi untuk menjauhi lokasi. Yuli yang dengan cepat melakukan pengejaran sempat memilih pasrah karena telah kehilangan jejak sosok itu. Sampai ketika ia melihat ada seseorang membalut luka pada bagian lengan, disitulah Yuli sadar jika orang itu adalah Shadow dan langsung memberitahu yang lain untuk melakukan penyergapan. Dikira akan pasrah, Shadow justru kembali melakukan perlawanan saat Yuli hendak memborgol tangannya, tetapi itu sengaja Shadow lakukan untuk semata-mata mengetes kemampuan Yuli. Setelah semua yang dilalui, Shadow pun akhirnya berhasil ditangkap dan tentu saja akan menjalani hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, di mana keberhasilan misi ini tidak luput dari bantuan Wong selaku mantan pemburu profesional yang memberi arahan, sekaligus memberi pengalaman nyata bagi Yuli dan rekan-rekan. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan Simon yang rupanya masih hidup karena ternyata Simon yang diketahui sudah mati itu lebih dari hanya kembarannya saja dan kini ia sedang merencanakan balas dendam atas kematian saudaranya tersebut.